selalu meminta kepada Allah agar ditunjukkan jalan mereka minimal 17 kali dalam sehari semalam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap salat mesti kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Itu di antara keistimewaan yang Allah berikan, bahwa hidup mereka penuh dengan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Wa minha anna al-Qur'an innama huwa hudan lahum wa shifa. Juga di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, bahwa Al-Quran menjadi sumber petunjuk dan sumber kehidupan mereka ataupun kesembuhan mereka. Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai obat, tapi bagi orang yang beriman. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yanadawna min makanin ba'id. Katakan bahwa Al-Quran ini adalah orang petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan obat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Quran ini adalah obat penyakit hati dan penyakit-penyakit yang lainnya. Karena semua penyakit barakallahu fikum berawal dari sempitnya hati, sempitnya dada. Berawal dari sempit hati, banyak pikiran, dan muncullah penyakit, berbagai macam penyakit. Walladzina la yu'minun, sedangkan orang-orang yang tidak beriman, fi adanihim waqr, di telinga mereka ada penutup, wa huwa 'alaihim 'ama, dan mata mereka buta dari Al-Quran. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka ini dipanggil dari dari tempat yang jauh. Mereka tidak mendengar, tidak memahami Al-Quranul Karim. Wal maqsudu annal iman, bahkan barakallahu fikum orang kafir mendengarkan Al-Quran itu lebih dahsyat bagi mereka daripada mendengarkan suara jet tempur. Seakan-akan itu adalah petir lebih dahsyat daripada bom yang menyambar. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Wal maqsudu anna al-iman sababun jalibun likulli khair. Dan yang dimaksud dengan pembahasan ini, kata beliau, bahwa iman adalah merupakan sebab untuk semua datangnya berbagai kebaikan kepada orang tersebut. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fasababuhul iman. Semua kebaikan di dunia maupun di akhirat sebabnya adalah iman. Sebab kebahagiaan hidup iman, sebab ketenangan hidup iman, sebab lapang dada iman, sebab berbagai macam kebahagiaan dunia maupun dan akhirat adalah iman. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau orang sudah berpaling dari iman, berpaling dari zikir, maka hidupnya akan sempit, dadanya akan sempit. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirati fasababuhu adamul iman. Dan semua keburukan di dunia maupun di akhirat sebabnya adalah tidak adanya iman. Fa kaifa yahunu 'ala al-'abdi an yartakiba syai'an yukhrijuhu min dairatil iman wa yahulu bainahu wa bainah. Lalu bagaimana mungkin ringan atau enteng bagi seorang hamba melakukan perbuatan yang dapat mengeluarkan dia dari ruang lingkup keimanan dan yang menghalangi dia dari iman. Walakin la yukhriju min dairati umumil iman
ya umumil muslimin, sekalipun tidak mengeluarkan dia dari keumuman kaum muslimin. Fa in istamarra, na'am, orang berbuat dosa, barakallahu fikum, dia keluar dari lafaz keumuman iman, sekalipun dia tidak keluar dari lafaz keumuman muslim, dia tetap muslim. Dia tetap muslim. Mukmin juga bisa, tetapi yang jelas imannya tidak sempurna. Imannya tidak sempurna. Kalau orang yang benar-benar beriman, dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang mengeluarkan dia dari dairatul iman. Karena iman, barakallahu fikum, adalah asalnya, adalah sumbernya dari dalam hati. Rukun iman, rukun Islam. Itu diantara perbedaan. Iman, rukunnya semua adalah berawal dari hati. Antu'mina billah. Sedangkan Islam, rukunnya adalah amalan-amalan zahiriyah, lahiriah. Qala fa in istamarra 'ala adh-dhunubi wa asarra 'alayha khifa 'alayhi an yarina 'ala qalbihi. Kalau dia terus-menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat, dikhawatirkan kepadanya akan tertutup pintu hatinya akibat dosa. Fayukhrijuhu 'anil Islam bil kulliyah. Maka lama-kelamaan akan mengeluarkan dia dari Islam secara keseluruhan. Ada orang yang muslim, yang bahkan kadang-kadang ulama, karena dia selalu menonton kehidupan barat, mengagumi barat, bahkan dia berkunjung ke negeri mereka, dia melihat kehidupan mereka di sana, wanita-wanitanya, naudzubillah, pakaiannya dan lain sebagainya. Akhirnya karena dia sudah terbiasa melihat pemandangan seperti itu, lama-kelamaan murtad. Mana buktinya kehidupan mereka leluasa? Buktinya mereka bahagia-bahagia saja, sehat-sehat saja, negeri mereka aman, negeri mereka makmur, negeri mereka tenang, dibandingkan dengan negara-negara Islam yang begini, yang begitu. Semua menilai negara Islam dengan penilaian negatif, menilai negara kafir dengan penilaian positif. Akhirnya berawal dari situ lama-kelamaan murtad. Setelah dia murtad, apa yang terjadi dalam hidup? Dia merasakan sempitnya dunia, sempitnya hidup, tetapi sudah terlanjur Allah Azza wa Jalla menutup pintu hatinya untuk Islam, sehingga susah untuk kembali kepada kebenaran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang bilang kehidupan mereka leluasa di barat, di orang-orang kafir, karena dia tidak tahu hakikat kehidupan. Apa nikmatnya hidup, tidak tahu tujuan hidup. Apa nikmatnya hidup orang yang tidak tahu tujuan hidup. Qala wa min hadha wa min huna ishtadda khawfus salaf kama qala ba'dhum. Oleh karena itu para salaf semakin kuat takut mereka kepada Allah. Sebagian mereka mengatakan, antum takhafuna adz-dzunub wa ana akhaful kufur. Kalian takut dari perbuatan dosa, sedangkan saya takut dari kufur. Karena dosa, barakallahu fikum, adalah al-bid'atu, barakallahu fikum, bahwa maksiat adalah baridul kufur. Al-ma'asi baridul kufur. Bahwa maksiat adalah jalan menuju kekufuran. Orang kalau sudah terbiasa meremehkan dosa dan maksiat, akan semakin lemah imannya dari dalam hatinya. Semakin lemah imannya dari dalam hatinya, dan semakin kuat dorongan untuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bis-shawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.